Oke guys, selamat datang di Mari Bahas. Oke, jadi kembali lagi nih di Mari Bahas. Jadi udah lama banget aku nggak bikin video Mari Bahas nih. Udah semenjak Corona kemarin terakhir sama temanku membahas mengenai kuliah dan lain-lain. Dari situ sempat break berapa lama karena nggak konten karena banyak drama-drama dalam kehidupan dan kembali lagi di sini dengan semangat buat konten lagi. Oke, jadi di video kali ini aku nggak sendirian. Kali ini aku akan bersama-sama dengan Pak siapa? Manggilnya Bang aja. Bang. Bang Dengan Robi. Bang Robi. Ini di sini kita akan bahas mengenai hobi yang bukan hobi sembarangan ya. Sebenarnya ya dibilang sembarangan ya tergantung sih kesenangan ini. Kesenangan ya. Jadi di sini kita akan membahas mainan hobi mainan yang mainannya ini bukan mainan-mainan yang ada di pale-pale depan sekolah SD ya, Pak. ya begitulah kalau dilihat sih memang kalau saya sih kalau kita yang mau koleksi itu yang detail. Kalau yang di pale-pale itu ya sekedarnya aja sekedar lah. untuk dimainkan. Ya, Tidak ada yang untuk dinikmati ya. betul. Oke, jadi kita langsung aja nanya-nanya nih. Jadi untuk hobi ini, Bang Robi ini, jadi bisa hobi mainan, ngoleksi mainan-mainan yang mahal-mahal nih, termasuk bukan mainan sembarangan lah. Itu kenapa bisa hobi gitu? Nah, gini sih awal ceritanya ya. Awal ceritanya itu awalnya saya kan ngeliat di toko, saya tertarik pada motor GP. Motor GP, tahu. Ya. Nah, setelah saya lihat motor GP, saya rasa kepengen nih untuk jadi pajangan di atas meja. Awalnya seperti itu. Terus saya coba beli 1 atau 2 ya di toko. Kok kurang teman. Kurang Temannya ya, kurang menarik. Kok cuma 2 aja di atas meja nih, kurang menarik. Kayak ada yang kurang gitu ya. Nambah lagi. Nah, cuman yang nawarin itu ini sekalian dia nawarin mobil, diecast mobil. Nah, ini mobil yang depan ini ya? Belum. Ini yang Berbeda lagi. Yang berbeda. Awalnya yang murah. Nah, jadi kita lanjut mau bahas mengenai suka dukanya ini. Suka dukanya selama mengkoleksi miniatur mainan-mainan yang sebanyak ini tuh awalnya sampai sekarang itu kisahnya apa nih? Mungkin di luar sana ada teman-teman yang punya kisah yang sama kali ya kan? Betul. Semua penghobi yang seperti ini pasti punya cerita yang sama dengan saya. Yang pertama adalah soal istri. Pasti ya. Namanya hobi itu pasti selalu berkaitan dengan ibu rumah tangga. Sebenarnya sih ini untuk dana-dana yang saya koleksi ini tidak memakai uang gaji bulanan. Jadi ini di luar. Oh, di luar. Di luar. Jadi untuk beli-beli seperti ini ya saya cari di luar. Jadi tidak masuk dalam itu. Hasil kantong sendiri lah. Betul. Cuman kita ini hobi, mungkin teman-teman di sana sama-sama saya. Kita ini berbohong sama istri. Contohnya seperti ini. Ini harga 7,5 juta. 7 juta ini. Ya. Tapi dibilang ke istri, ini hanya 1,5 juta. Turun drastis ya. Tapi permainan permainan logis ya kan. Ya. itu memang hampir semua penghobi yang seperti saya. Iya. Itu hampir semua sama. Itu permainan berbohong yang soal harga ya. Soal harga. Nah, ini yang kedua nih lagi nih. Jadi kita kan biasanya belinya di online nih. Iya. Kalau untuk daerah Balikpapan kan kita susah cari barang-barang atau mainan atau miniatur seperti ini. Itu adanya di daerah Jawa. Jadi kita beli online. Nah, paketnya itu supaya tidak curiga, kita alamatkan bukan ke alamat rumah kita. Oh, dialihkan ya ke tempat lain. Jadi arahnya ke kantor mungkin atau rumah teman. Nah, itu kita harus ini. Tahu-tahu sudah ada di rumah gitu ya, barangnya di mana kok tiba-tiba datang. Jadi kadang kalau istri ngecek, loh
ini perasaan kok mainan yang ini udah ada, kemarin kok ada. Ya terpaksa bilang teman nitip. Teman nitip, tapi kok kelamaan sampai sekarang. Ya masih kayak gitu kan, jadi pemikirannya. Iya, tahu sendiri lah seperti itu. Iya. Itu kalau ya antara suka sama duka ya. Nah kalau yang dukanya nih, yang dukanya ya. Dukanya jadi ada kita beli mainan seperti ini atau miniatur seperti ini. Kalau macam yang termahal itu kan bahannya detail dari bajunya. Kalau dia pakai jaket kulit, dia sama pakai jaket kulit. Bajunya itu terbuat dari jaket tuh. Ya. Jaketnya jaket sintetis. Kalau teman-teman tahu yang biasa pakai jaket sintetis, kalau terkena panas kan akhirnya ada yang namanya ngeletek. Ngeletek di sekitarnya terbuka lah kulit sintetisnya itu. Nah, sama juga action figure ini juga ada yang terbuat dari bajunya atau jaketnya terbuat dari itu kulit bahan sintetis ya. Ya. Jadi kan kita beli mahal-mahal, akhirnya ngelihat yang seperti itu, waduh sakit hati betul. Iya kayak sayang banget sudah mahal-mahal, ujung-ujungnya bakal kayak gitu. Iya, padahal kita ngerawatnya benar-benar nggak dimainin juga, cuma ditaruh, cuma tiba-tiba kok ngeliat, loh nggak diapa-apain kok, kayak gitu. Iya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu arti kletek itu kayak ibaratnya sofa kalian yang di rumah yang udah temakan umur tiba-tiba kayak retak-retak. Nah itu namanya kletek gitu. Jadi kayak pecah-pecah. Oke, jadi apalagi nih ada yang keduanya gini. Kan di Balikpapan ini untuk miniatur atau mainan seperti ini susah dapatnya. Karena toko-toko di sini hanya menjual yang di bawah ini ya. Di bawah kurang detail lah. Kurang detail. Nah, kalau untuk mendapatkan seperti itu, kita biasanya belinya di online. Atau di Jawa kan. Nah, pas packingnya kalau nggak rapi, action figure atau diecast yang datang ke sini kadang ada yang patah, ada yang cacat. Namanya online ya, kita nggak bisa menebak itu. Nah, jadi kita komplain pun iya kalau yang sellernya itu ini bertanggung jawab. Cuma kalau ini dia membahasakan, oh ini kesalahan dari ekspedisinya. Wah, itu dia. Tuh, jadi resikonya, dukanya dari itu ya, kalau pengiriman di luar belum tentu. Tapi belum tentu pernah nggak dapat pengalaman kayak yang di foto sama yang di aslinya berbeda? Pernah sih. Pasti pernah ya? Pasti pernah. Kena bohongan gitu ya. Ya namanya juga apa ya? Ya oke-okean juga lah main belanja online itu. Ini ada baru-baru ini memang saya pesan action figure ini. Spider-Man. Tapi yang film yang terbaru yang dia Anda pakai. Ya, betul. Tapi yang pakaian hitam-hitam itu. Ya, itu. Dari gambarnya di online terlihat detailnya sangat bagus. Pas datangnya saya sebenarnya kecewa. Cuman mau apa ya? Kita sudah terlanjur beli ya. Apa boleh buat, itu risiko. Berarti pernah pengalaman juga ya berarti. Ya kurang lebih lah, pasti semua orang pasti pernah belanja online nggak sesuai dengan fotonya nggak sesuai dengan ekspektasinya. Nah di situ tadi kita udah bagi ini bahas dari yang awal tadi katanya sempat bermasalah dengan istri ini ya. Nah itu Bang apa cara meyakinkan istri dengan hobi seperti ini tuh? Soalnya kan bisa dikatakan hobi mainan ini, miniatur ini tidak menghasilkan. Padahal di luar sana ini bisa jadi investasi. Betul sekali. Banyak orang bilang kan ini hanya memajang, hanya kepuasan sendiri, tidak berpenghasilan. Nah, cara meyakinkannya itu kayak mana? Ke istri, ke orang-orang terdekat yang mungkin bilangnya, apa sih koleksi mainan? Mungkin nggak menghasilkan uang, cuma bisa dilihat aja, nggak bisa diapa-apain. Itu bagaimana cara meyakinkannya? Oke, ini buat teman-teman. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi bisa menginspirasi buat teman-teman yang sama dengan saya. Jadi saya meyakinkan istri, memang untuk teman-teman di luar sana mungkin meyakinkan istri dengan bahasa investasi. Macam kayak Transformer atau mobil diecast ini. Ini mobil diecast lama dan tidak diproduksi lagi. Otomatis, misalkan nih, saya belinya 1 juta. Karena ini mobil tidak diproduksi lagi diecastnya,
akhirnya dicari-cari orang dengan brand yang aslinya, Iya. ini bisa sampai 10 jutaan, 15 jutaan. Jadi Makin naik berlipat-lipat Makin ya. betul. Dan itu fasenya semakin lama semakin mahal Ya. kalau itu asli. Nah, itu tapi kan istri enggak mungkin. Iya. Mereka taunya mau instan. Mau instan. Itu kan Orang bertahun-tahun pasti- tuh. iya, Ini perlahan. baru naik nih. Wah, betul. Nah, baru yang kedua ini untuk inspirasi teman-teman ya. Iya. Jadi saya bilang ke istri saya, ini kan zamannya YouTube nih. Nah, jadi kita koleksi atau hobi seperti ini, kita buat ini lagi apa? Terobosan baru, bukan hanya memajang, tapi kita bisa menghasilkan dengan salah satu buat konten. buat konten di YouTube. Nah, benar. benar. Jadi bukan hanya memajang nih. Jadi Ya. akhirnya YouTube itu kan bisa menghasilkan nih. Nah, seperti itu saya meyakinkan Ya, istri. benar-benar. Oh, seperti itu. Ya, akhirnya kita sekarang istri saya kalau saya beli-beli ini untuk konten. Konten. Oh iya benar-benar. Nah, gimana? Sekarang nggak mungkin orang YouTube itu nggak buat karya. Nah, Buatnya ini. Untuk menghasilkan, untuk meyakinkan ibu rumah tangga ini. nah, Nah, habis itu kita untuk selanjutnya nih. Kan ini makin lama makin mahal. betul. Kira-kira harga tertinggi miniatur yang pernah Abang tahu di luar sana itu berapa kira-kira? Harga yang paling mahal yang pernah dilelang atau pernah terjual? Oke. Saya selain ini kan belum salah satu diecast belum ada di sini. Mobil juga, tapi kecil. Tahu Hot Wheel? Semacam Hot Wheels. Nah, Hot Wheel itu skalanya 64, kan kecil nih. Kecil. Ya. Itu dari anak-anak sampai orang tua hobi itu. Jadi mereka ada bazar di Jakarta basicnya. Nah, di sana biasa mengadakan setiap tahun. Disitulah ada pelelangan. Jadi mobil sekecil ini yang dulunya dia hanya membeli mungkin antara 150.000, karena itu langka, itu dilelang sampai 150 juta. 150 juta Ya. dengan mobil Hot Wheels sekecil Iya, skala 6/4. Nggak percaya kan? Nggak percaya itu. Saya aja udah percaya awalnya. Setelah saya lihat di ininya, saya lihat di YouTube-nya, ternyata memang benar. Memang benar ada. Dan ada, itu kan salah satu bergengsi lah. Bagi pemenang lelang itu, namanya makin Naik, dikenal nih. makin Dia dikenal. penghobi yang, wah, kelas Berarti sultan. Iya. Royal ya, sekali. royal. Betul. Wah. Berarti bisa bayangkan ya kayak mobil yang skalanya 6/4 yang cuma kecilnya segini dilelang dengan harga yang 160 juta, bandingin aja dari hobi yang kecil segini dilelang bisa beli mobil yang gede. Nah, 160 juta itu wah, bisa modal nikah, modal buat apa segala ya kan? betul sekali. Nah, oke, ini masalah investasi udah selesai, kita lanjut nih. Masalah mengenai di dunia miniatur, hobi-hobi miniatur ini kan ibaratnya untuk kalangan masyarakat luas masih belum terlalu terkenal atau sudah terkenal. Kalau saya melihat ini kan kalau mainan ini dari dulu, dari kita kecil ya, kita pasti ada dibelikan mainan. Cuman saya dulu nggak bisa beli mainan karena memang orang tua tidak punya. Iya. Setelah saya bekerja sekarang bisa menghasilkan uang sendiri, akhirnya keinginan yang waktu kecil dulu bisa terpenuhi di sekarang. Nah, Ya. Jadi bukan bahasanya saya enggak, ini di masa yang tua sekarang baru hobi mainan. Nah, kita lihat lagi bahwa mainan itu juga kan salah satu investasi. Ya. Makanya saya tetap ya, selain saya memenuhi keinginan saya waktu kecil yang tidak tersampaikan, akhirnya di masa tua baru bisa memiliki seperti ini kayak orang juga. Ya, itu salah satu. Ini mungkin yang teman-teman yang ada di sana seperti itu juga. Ya, mungkin teman-teman yang nonton mungkin yang dulu yang nggak masih belum bisa lah Ya. mainan. Tapi
pas sudah gede gini koleksi mainannya. Kalau dulu kan beli mainan pas masih kecil untuk dirusak. Betul. Sekarang beli mainan untuk disayang. Untuk dirawat. Untuk Ini dirawat. anak aja main kan dilarang loh. Dilarang. Tidak untuk anak-anak mainan Iya. seperti ini. Ini bisa biayain satu keluarga. Oke, jadi itu untuk masalah tadi ya. Nah, tapi apakah udah dikenal di masyarakat luas untuk hobi mainan ini? Udah dikenal atau belum kira-kira? Kalau dikenalnya ya nyata dikenal Sudah karena memang dikenal. orang-orang pasti kan dia bukan lahir jadi orang tua, pasti dari anak kecil. Nah, anak kecil itu pasti sudah memainkan mainan seperti ini. Beda ya permainan tradisional kalau mainan yang teknologi atau mainan ini. Jadi mereka itu pingin sih memiliki seperti ini, tahu sudah mengenal. Cuman kan tergantung ekonomi mereka. Iya. Jadi masyarakat itu sudah mengenal, sudah hobi kan. Kalau saya di komunitas, Ya. saya kan sering mengadakan event-event tuh. Iya, benar. Saya pajang nih mainan untuk kita kita lihatkan ke publik ya, bahwa ini hobi-hobi, entah yang mahal, entah yang murah, kita jadikan satu. Orang-orang itu ngelihat dia rasa kepengen, tapi karena mungkin ekonomi, mungkin karena segi ya di rumah mungkin Iya. kecil tempatnya, jadi ndak ini. Ada punya mereka keterbatasan iya, lah. mereka tahu yang begini-begini ada, cuma ya itu tergantung Mereka, ekonomi dan ini iya. lagi. Berarti apa ya? Ini mainan-mainan gini juga berarti komunitasnya bukan komunitas yang kecil berarti di luar sana ya. Udah komunitasnya udah banyak sekali dan juga aku udah pernah lihat di YouTube juga udah banyak orang yang hobi seperti ini, Ya. mainan, dan juga banyak juga di luar sana kayak hobi-hobi mainan gini. Bahkan ada kemarin event mengenai foto motret mengenai mainan, tema mainan, baru ada event-event pelelangan mainan. Itu bahkan mainan yang kita anggap remeh pun bisa menjadi apa ya, daya tarik yang luas untuk orang di luar sana. Betul, Nah, betul. oke nih, ini menarik nih. Dan apa ya, dari semua mainan nih, Bang Robi paling suka yang pertama dulu deh, yang paling mahal yang mana nih? Sebenarnya mahal itu namanya hobi ya, kesenangan, jadi kita tidak melihat dari harga sih biasanya. Oke guys, jadi tadi ada kendala kameranya mati dan ini pakai kamera yang berbeda, mungkin hasilnya agak sedikit berbeda tapi nikmati isinya aja, oke? Jadi kita lanjut aja nih pembahasannya nih Bang. Jadi tadi kan udah ngomong suka duka, sudah ngomong awal mula kenapa suka hobi ini. Nah, kita sekarang bahas mengenai miniatur mana yang menurut Abang ini mahal, yang mahal. Kalau untuk miniatur atau salah satu figur di sini ya, kan kita tergantung kesenangannya. Soal harga itu melampaui lah, nggak sebatas harga aja, yang penting kita senang, kita beli nih. Kita beli. Ini salah satunya ini nih. Ini adalah robot Transformer, salah satu action figure ya. Ini saya beli harganya. Ini second saya beli. Oh, second, sudah tangan kedua ya. Ya, kalau harga barunya itu sekitar antara 12 juta. 12 juta. Kalau secondnya 7,5 juta. 7,5 juta. Tapi ini kan kalau misalnya dilihat di kamera ini kan sedikit ada tagar-tagar atau apa. Ini memang dari sananya atau memang udah temakan usia? Ya. Karena ini temanya action figure-nya adalah total damage. Jadi habis pertempuran. Jadi yang menciptakan ini kan brandnya adalah Toy Art dari 3A. Dari 3A. Nah, dia itu memang spesialis untuk action figure yang damage. Jadi dia ke arah seni ya. Seni. Jadi dibuat ini kayak macam lecet-lecet, padahal barunya memang seperti ini. Oh. Berarti lecet-lecet kayak tagar-tagar ini berarti bukan hasil dari temakan usia, ya, tapi hasil memang dari sananya. Dari sananya menyerupai yang aslinya ya. Oh, pertempuran. Berarti agak memang detail ya, bisa dikatakan lebih detail. Ya, lebih detail karena dia pertempuran kan melawan Megatron kalau Optimus di filmnya ya. Iya, betul. Wah, asik sih ini. Keren. 7 juta, tapi ini bisa yakin akan naik lagi ke depannya atau standar di sini, tetap di sini aja?
harganya? Kalau menurut saya kita tergantung dari film ya. Oh, dari Karena film. kalau filmnya itu sudah tidak tayang lagi atau nanti Transformer itu menciptakan film terakhir, itu action figure ini bisa jadi langka dikejar orang. Karena punya cerita dan kisahnya. Nah, ya, seperti dulu ya. itu. Oke. Gitu. Dari yang aku tahu juga semakin lama barang semakin mahal juga kan Ya, pastinya. betul. Apalagi mainan ini yang udah diceritakan di awal-awal tadi juga ini semakin lama apalagi dia punya cerita yang bagus, punya latar belakang yang menarik itu malah semakin tinggi Ya. harganya dia. Betul. Oke, benar-benar. Seperti kayak ini kalau aku pernah lihat tuh tonton seperti kayak buku, sekedar buku aja, buku Harry Potter yang sampai satu pak itu kurang tahu ya, satu pak atau per bukunya itu udah sampai 1 miliar. Nah, itu kan. Itu 1 miliar karena apa ya, orang itu mencari karena itu udah dari lama atau apa, itu kan kurang tahu juga, tapi yang pasti itu dibanderol dengan harga dilelang 1 miliar. Ya, Wah, padahal cuma buku aja, buku saya cerita. percaya itu. Iya. Ya, sama juga dengan miniatur. Berarti sama ya. Berarti yang namanya hobi mengkoleksi, yang namanya juga ngoleksi barang-barang yang belum tentu suatu saat nanti akan diproduksi lagi berarti ya. Itu salah satu. Oke. Tadi ini adalah Transformer mainan yang mahal menurut Abang Robi. Nah, kedua kita masuk nih mainan yang langka menurut langka yang mana ini? Kalau saya sebenarnya untuk berburu yang langka itu kadang susah, kadang ini ya, karena waktu saya, karena saya kan kerja nih, aktivitas ada, jadi untuk hunting barang-barang langka itu agak susah. Jadi hanya kebetulan menemukan. Nah, kebetulan menemukan salah satu yang ini diecast mobil. Diecast mobil. Ini mobil Presiden John F. Kennedy. John F. Kennedy. Ini salah satunya. Ini skalanya 24. 2:4. Ya, 2:24. 2:24. Ya. Nah, ini adalah mobil kepresidenan. Jadi di mobil ini dia punya cerita. Ya. Presiden John F. Kennedy itu ditembak ya pakai mobil ini. Oh, yang ditembaknya itu mobil ini. Pakai mobil ini. Oh, ini berarti bisa terbuka berarti atasnya ya? Ya. Ini mobil ini sudah dimuseumkan ya kalau di Amerika itu sudah ada. Nah, kebetulan saya mempunyai miniaturnya. Ini yang saya anggap saya rawat karena ini memang mobil langka dan ada sejarahnya. Punya sejarah, punya cerita di balik itunya. Ya, betul sekali. Itu salah satunya. Makanya ini terbilang langka sih, karena ya susah. Saya aja waktu beli ini orangnya nggak mau jual karena mungkin ya dia tahu ini ada sejarah cerita. Suatu saat bakal jadi barang yang sangat langka. Betul. Ini salah satu mobil. Ceritanya nih, kenapa bisa ada di sini itu bagaimana ceritanya? Jadi begini, saya kan jalan-jalan ke suatu toko ya. Toko itu memang sudah untuk jualan mainan sudah tidak terlalu banyak dia. Karena memang stok-stok lama. Oh, stok-stok lama. Ya, stok-stok lama. Jadi pas saya lihat kok itu boxnya usang. Nah, saya tanya itu dijual nggak? Dia bilang enggak. Enggak awalnya. Setelah saya bilang kalau dijual berapa nih? Wah, dia nggak bisa memutuskan harganya. Saya langsung kasih angka aja ke dia. Tembak angka langsung ya, berapa ini? Angka, dia suruh naikkan dikit. Oke, saya ikutin. Deal. Milik saya. Jadi hak milik. Iya. Berarti sedikit penuh dengan perjuangan ya. Ya, yang begini-begini memang susah-susah gampang sih. Kadang ada yang mau ngelepas, ada yang enggak. Itu jodoh-jodohan sih. Jodoh-jodohan. Ya, dan itu juga malah itu yang menjadi pengalaman ya dalam mengoleksi hobi, mengoleksi suatu barang ya. Seninya di situ. Harga berani berapa, dapat barang langka ya kan. Berani pindah tangan. Nah, itu. Berani ngeraih suatu barang yang mungkin orang bilang ini apa? Berharga buat dia tapi kita berhasil ngambil. Nah, itu kayak suatu penghargaan buat kita. Itu wah, saya sangat puas karena bisa memandang ini ya, karena
John F Kennedy kan yang punya, dan dia pun ada sejarahnya, dia tertembak di mobil ini, di limousine ini ya. Jadi ini ya paling langka lah. Mungkin yang ada yang nawar, saya mungkin enggak mau ngelepas dulu. Tapi sampai tunggu, tergantung harga. Ya, itu juga cocok-cocokan kan, Cocok-cocokan dan harga juga ya. Oke, jadi ini kita sudah bahas mengenai ini apa? Yang Mainan mahal. mahal, yang langka. Nah, ini ada satu lagi nih. Ini berarti ini termasuk apa nih mainan yang Kalau action figure yang satu itu kan action figure Spider-Man nih. Spider-Man. Itu salah satu favorit sebenarnya. Terfavorit, paling disukai dari semua banyak Ya, mainan betul. ini yang paling disukai. Ya, bukan dari semua mainan, karena saya itu kalau film Marvel, saya paling suka Spider-Man. Spider-Man. Oh. Ya, jadi kalau di action figurnya saya kadang tidak puas hanya satu action figure Spider-Man, kadang ada beberapa. Oh ya, Pak. Karena sangat memfavoritkan action Spider-Man. figure Spider-Man. Kita lihat juga di belakang ini nih, banyak Yeah. nih. Sebelah sini nih satu raknya nih Spider-Man ini ada nih. Ada Spider-Man. Superman juga ini yang Ya, ini, yang jadi- lain belum. Tapi yang terfavorit yang ini ya. Betul. Dan juga kayak ya memang namanya action figure ya pasti hampir mirip dengan Detailnya yang ada. betul, Detailnya detailnya mirip dengan bagus. yang aslinya. Dan oke, dan ini ya jadi dari yang mahal, dari yang langka, Ya. terfavorit. Nah, dari semua mainan nih, kira-kira abang ini udah habis berapa Wah, ini. budget yang dikeluarkan untuk mengkoleksi mainan sebanyak ini nih? Bukan cuma 3 nih yang di belakang, baru di belakang kamera juga ada nih. Di belakang kamera juga ada satu rak, boy. Udah banyak. Kira-kira ada berapa nih budget yang dikeluarkan untuk semuanya kira-kira? Agak susah sih jawabnya. Nggak usah rinci. Kurang lebihnya berapa? Oh, kurang lebihnya. Kurang Kalau lebihnya kurang berapa? lebihnya oke lah. Ya, mungkin saya menghabiskan budgetnya sekitaran 100 juta. 100 juta itu bisa lebih, bisa kurang juga ya. Wah, Boleh. 100 juta untuk semuanya ini. Bayangin untuk seorang penghobi mengkoleksi ini udah bisa menghabiskan 100 juta. Oke. Dari mainan sebanyak ini tentunya punya cerita masing-masing dari awal. Betul. Punya kisah yang berbeda-beda. Nah, kan mainan ini setahu saya ada yang miliki pajak. Kira-kira abang punya nggak mainan yang apakah harus mengkoleksi mainan ini harus punya pajak atau enggak? Itu kira-kira gimana? Jadi kalau untuk mainan ini, kalau kita belinya langsung dari luar negeri, itu sudah kita dikenakan pajak. Kenakan Bea pajak. cukai kan. Bea cukai. Pada saat dia masuk ke kita, ke negeri kita. Itu sudah untuk yang ada di dalam sini sudah Lokalan. nggak ada lagi. Oh, yang nggak ada namanya pajak. Oke. Tapi nggak apa-apa nih, aku masukin mengenai apa-apa. pajak-pajak. Oke. Aman. Jadi untuk hobi nih 100 jutaan lebih dihabiskan buat mainan. Tapi ini bisa saja seluruh mainan yang di luar sini, yang di dalam sini, yang di koleksi ini suatu saat bisa kita mengeluarkan 100 juta. Tapi nanti suatu saat kita bisa mendapatkan lebih dari 100 juta. Betul. Mungkin bisa kan? Bisa Karena aja. barang itu semakin lama semakin mahal. Ya, salah satunya seperti itu. Iya. Sama aja kayak cewek, kalau semakin semakin mulus semakin mahal. Wah, itu. Jujur aja. Iya. Oke. Bisa juga. Harga nikahnya Bisa makin juga. mahal tuh. Oke, jadi segitu aja mungkin pembahasan kita mengenai hobi mainan. Oh ya, jadi abang ini punya juga channel YouTube mainan. Jadi apa nama channel YouTube-nya? Channel YouTube saya untuk khusus miniatur nih. Iya, Hobi segala mainan. hobi segala mainan. Sebenarnya Abang Robi ini dia punya 2 channel, yaitu pertama mengenai hobi segala mainan dan satu lagi Konten horor. konten horor, namanya Obrolan horor channel. Obrolan Horor Channel. Jadi mungkin di video kali ini kita akan membahas mainannya dulu. Nanti mungkin buat teman-teman yang mau penasaran dengan cerita di balik layar obrolan horor bersama Abang Robi ini, kita nanti di next video kita akan bahasnya. Tapi nantilah kita atur lagi jadwal karena sama-sama punya kesibukan juga ini. Betul. Karena kita udah siapin berapa lama ini video video ini. Untuk kita buat schedule memang sudah dari beberapa minggu yang lalu Iya, ya. bahkan hampir berbulan-bulan. Iya, hampir baru kali ini baru bisa kali ini ada terlaksana. waktu. Ya, walaupun pas di hari ini juga mungkin
ada sedikit kendala-kendala, mungkin di next nanti mungkin kita akan lebih siap lagi ya. Oke. Terlebihnya dari diriku mungkin agak sedikit lebih siap. Nah, untuk itu buat teman-teman yang masih mau penasaran dengan mengenai mainan-mainan, hobi mainan ini, mungkin teman-teman yang ingin coba untuk belajar untuk mengkoleksi, mulai hobi untuk mengkoleksi mainan, teman-teman mungkin bisa langsung aja tonton di channelnya Hobi Segala Segala Mainan, dan bisa langsung saja tanya-tanya di sana, Ya. berbagi pendapat, tanya saran, dan mungkin teman-teman yang berada di wilayah Balikpapan bisa juga gabung di Komunitasnya. komunitasnya Ya, di FB. di FB HMB ya. Ya, Hobis Miniatur Balikpapan, dan Hobis ada Miniatur IG-nya Balikpapan. juga. Oh, dan ada IG-nya juga. Apa itu? IG-nya itu Hobi Segala Mainan juga. Hobi Segala- Miniatur Balikpapan juga. Heeh. Tapi nggak pakai ini ya, spasi atau titik, langsung disambung aja. Oh, nanti mungkin teman-teman bisa langsung cek link description di bawah ya. Dan mungkin segitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk di like, baru sama juga untuk di share ke teman-teman kalian yang mungkin sama-sama ingin saling belajar, saling ingin tahu apa sih mengenai channel ini, untuk apa, mungkin bisa menghibur di masa-masa corona seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe atau berlangganan di bawah. Subscribe juga di channelnya Hobi Segala Mainan. dan obrolan horor. Nah, next nanti nih kita bakal ngomongin obrolan horor. Ya, Oke, baru kalau misalnya kalian punya saran bikin video apa lagi ke depannya, kalian bisa tulis komentar di bawah. Nanti bakal aku jawabkan apa mungkin yang buat next ke depannya. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe dan berlangganan di bawah ini. Oke, channel ini. Oke, bisa juga langsung follow Instagramku lotponto25. Jangan lupa juga untuk dengarkan podcastku, yaitu di Kata-Kata Podcast. Oke, mungkin sekian aja video kali ini ya Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih buat teman-teman. Sampai ketemu di video Mari Bahas selanjutnya. Dadah. Oke.